Sahabat budaya, mitos Wong Samar atau lebih dikenal dengan mitos Balu Samar era Gel-Gel sampai sekarang masih menjadi legenda masyarakat Bali. Cerita ini saya dapatkan dari orang tua saya, sehingga saya tertarik untuk meneliti lebih jauh, terutama kaitannya dengan wabah atau pandemi dan cara-cara tradisional untuk menanggulanginya. Seperti apa kisah tersebut? Mari kita ikuti cerita beliau. Om Swastiastu. Sekarang saya akan menceritakan sesuatu yang kejadiannya ini saya dapatkan dari orang tua. Cerita ini adalah cerita yang diberikan oleh leluhur saya. Jadi saya katakan itu adalah orang tua atau ayah saya sendiri. Dalam cerita ini isinya adalah dengan adanya desa 3 yang ada di Nusa Penida, yaitu desa Ped, desa Kutampi, dan desa Sampalan. Nah, dasar-dasarnya ada desa itu adalah sebagai berikut. Pada waktu kerajaan dulu, yaitu waktu Nyeneng ide dalam waktu Renggong, jadi di Nusa Penida tidak mau tunduk kepada beliau. Oleh karena itu, jadi beliau mengirimlah utusan kepada Raja Nusa Penida yang tiada lain namanya adalah dalam Dukut, yang lazim disebutkan dalam Bungkut. Sebenarnya dalam Dukut karena beliau lahir katanya dari Dukut, yang dinamakan Dukut adalah bahasa Balinya padang atau rumput. Jadi beliau kelintang sakti luar biasa di Nusa Penida. Itu yang menyebabkan beliau tidak mau tunduk kepada Raja Bali, yaitu dalam Batur Renggong. Oleh karena itu dalam Batur Renggong ada keinginan beliau untuk menundukkan Raja Nusa Penida dengan mengirim utusan, yaitu dalam Gusti Dlatik Bogol. Gusti Dlatik Bogol ini diikuti oleh waduanya atau tentaranya sebanyak 200 orang. Jadi pada waktu itu dalam Bungkut mempunyai tentara, itu adalah tentara gamang utawi tentara yang tidak kelihatan, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Pada waktu datangnya Gusti Dlatik Bogol ke Nusa Penida, beliau tidak langsung bertempur, tapi yang disuruh bertempur adalah wadunya utawi tentaranya. Pada waktu bertempur itulah terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan bagi tentara-tentara Bali. Oleh karena dia tidak mengetahui siapa yang akan dilawan, tetapi lagi kelihatan, lagi tidak. Nah, pada waktu penyerangannya itu, namanya di desa Tuyepakeh, itu jadi tentara-tentaranya Gusti Dlatik Bogol itu sudah siap sedia mau bertempur. Datanglah tentara-tentara dalam Dukut atau dalam Bungkut itu, yang merupakan lagi kelihatan lagi tidak. Nah, di sana karena kelintang huruse tentara-tentara Bali itu ngojok atau begitu, dia langsung mau menyerang, tetapi tidak diketahui bahwa wadul utawi tentara Samar yang ada di Nusa Penida itu sudah menjaga di sana. Pada waktu itulah dia tidak diketahui, begitu sampai di sana ditebas kepalanya itu, sehingga bersuara ped. Sudah itu lagi
waduhnya utawi tentara itu berkata, "Neh tampi sempalane." Nah pada waktu itulah jadi neh tampi sempalane, pet, neh tampi sempalane, pet, neh. Begitu terus menerus. Akhirnya semenjak saat itulah ada 3 desa yang ada di Nusa Penida, yaitu 1 desa Pet, 2 desa Kutampi, dan 3 desa Sampalan. Jadi berurutan letaknya. Jadi paling barat itu desa Pet, sudah itu desa Kutampi, akhirnya paling timur adalah desa Sampalan. Nah itu namanya, makanya sampai sekarang pun tetap namanya desa Pet, desa Kutampi, dan desa Sampalan. Nah sekarang lanjut daripada itu. Jadi begitu setelah meninggal atau wafat semua waduh-waduhnya Gusti Delantik Bogol, jadi karena tidak ada upacara pun apapun di Nusa Penida, menjadilah dia juga waduh-waduh atau tentara-tentara yang gamang atau tentara yang tidak kelihatan itu. Jadi semua di sana ada di Nusa Penida, sehingga banyak sekali sampai sekarang juga banyak sekali ada tentara-tentara atau orang-orang yang tidak kelihatan atau samar dalam bahasa Balinya itu. Jadi oleh karena banyak mayat-mayat utawi mayat-mayat yang sudah dibunuh oleh gamang yang ada di Nusa Penida, itu semua dikirimkan ke sebelah selatan, jadi paling selatan di desa Gelgel. Jadi karena beliau di sana, lalu di sana dibuatkanlah satu lubang yang besar dari semua mayat-mayat yang ada dikirim dari Nusa Penida. Akhirnya di sana ditanam semua, dikuburkan. Jadi kalau dalam bahasa Bali namanya dibubug, sehingga satu-satunya setre utawi tempat mayat itu yang ada di seluruh Bali hanya satu, ada di Gelgel, namanya Semebugbugan. Nah pada waktu itu adalah pengiriman mayat-mayatnya itu di peminggir desa Gelgel. Makanya sampai sekarang namanya desa Minggir, Banjar Minggir, dan satu-satunya kuburan yang ada di seluruh Bali di Indonesia, di Bali hanya di sana ada kuburan yang namanya Semebugbugan. Itulah ceritanya yang saya dapatkan. Nah sekarang setelah kalah itu tentara-tentaranya Gusti Delantik Bogol, jadi beliau kecewa sehingga beliau akhirnya nantang dalam dungkut di Nusa Penida, ketantang pada waktu itu. Nah akhirnya beliau berdua beliau bertempur 1 lawan 1 itu. Jadi senjata yang dipergunakan oleh Gusti Delantik Bogol diketahui bahwa itu adalah senjata pencok sang. Nah, itu jadi dalam bungkut sudah tahu bahwa beliau adalah meninggal atau sudah sampai kepada akhir hayatnya adalah karena senjata pencok sang. Nah, sehingga beliau mengatakan saya kalah, saya keliru. Nah, begitulah akhirnya dalam bungkut itu dibunuh oleh Gusti Delantik. Itu setelah kejadiannya demikian. Nah sekarang diceritakan itu tentara-tentaranya Gusti Delantik Bogol yang telah meninggal, tapi tanpa ada upacara di sana, tidak ada. Nah, sehingga dia
karena sudah merasa penghinaan, dihina oleh di sana, maka itu dia minta kepada dalam sebagai ongkosnya, walaupun tidak dia masih hidup, minta kepada dalam supaya diberikan ongkos. Itu jadi ongkos. Dan semua yang ada tentara-tentara yang telah meninggal itu, atmannya itu semua menjadi uang samar di sana karena tidak ada upacara perkara. Itu di sanalah dia minta ongkos supaya bisa nanti kembali kepada asal mulanya. Nah, pada waktu itu Dalam menjanjikan akhirnya bahwa beliau akan memberikan ongkos dengan tiap-tiap sasih kapat itu akan diberikan persembahan atau hadiah itu. Makanya di tiap-tiap sasih kapat ada upacara di dasar buana di Gel-Gel itu adalah upacara Moga Kala. Nah, itu Moga Kala. Di sanalah semua wadu-wadu yang telah menjadi wang gamang atau orang-orang yang bukan orang ya, wang gamang itu mohon kepada beliau dalam Gel-Gel supaya diberikan hadiah. Nah, pada waktu itulah dalam Gel-Gel memberikan nasihat. Nah, kalau kini boleh kamu mencari jadi hadiah orang-orang yang kamu akan bunuh. Yang pertama adalah orang yang tidak mau kepada leluhur, itu boleh. Nah, yang kedua itu orang yang tidak taat pada agama. Nah, itu. Nah, tetapi ada satu syaratnya. Kalau dia sudah mempergunakan yang dinamakan benang tridatu, jangan sekali-kali kamu sentuh. Nah, begitulah nasihat daripada dalam Gel-Gel pada waktu itu. Nah, itu saya diberikan cerita oleh orang tua. Dan sampai sekarang pun sudah masih tetap dilaksanakan tiap-tiap kapat pengusaban yang di Gel-Gel tetap diadakan Moga Kala. Tidak pernah tidak diadakan, tetap gitu. Terus tiap sasi kapat orang usabe terus ada Moga Kala. Tiap besok akan ada purnama kapat, akan ada karya. Jadi kemarinnya sudah diadakan Moga Kala. Jadi setelah diberitahukan oleh raja bahwa kepada tiap-tiap orang yang mempergunakan benang tridatu jangan sekali-kali ditempuh. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang pun masih tetap orang-orang dimanapun kalau dia sudah merasa dengan orang Bali, dia pasti mempergunakan benang tridatu. Mengenai cihna atau tanda kepada siapa saja yang tidak boleh dibunuh atau dipergunakan sebagai hadiah kepada wang gamang itu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda dia mempergunakan benang tridatu, itu tidak boleh akan dipergunakan untuk hadiah atau korban. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya kalau dia mau menginginkan hadiah kepada raja. Nah, raja mempunyai jadi cihna yang namanya kentongan. Utawi kalau secara Bali namanya gendongan kulkul. Jadi kulkul itu adalah kelintang luar biasa itu. Jadi mawisesa istilahnya secara Bali. Jadi dia sakti sekali tuh kulkul itu. Ya. Jadi kalau ada cihna tidak bagus, akan terjadi sesuatu pandemi atau akan terjadi keadaan yang musibah yang luar biasa, maka kentongan itu akan bersuara dia. Tetapi tidak ada yang memukul
jadi gaib dia bersuara. Nah itu tandanya akan ada sesuatu, kalau secara Bali namanya asubenimite. Jadi ada sesuatu hal yang akan terjadi tidak kita inginkan, tidak diinginkan oleh manusia yang normal. Jadi itulah dia bersuara akhirnya. Tetapi suaranya itu tidak di sekitar tempat kentongan itu, yang luar kabupaten biasanya, atau luar daripada desa. Itu sebagai contoh misalnya, saya katakan baru-baru ini ada di Kelungkung katanya, ada suara kentongan. Tapi orang Kelungkung tidak ada yang mendengar, orang Gel-Gel tidak ada, orang Denpasar, orang dari Kute yang mendengar. Sebelum pandemi itu. Jadi setelah kejadiannya demikian, ya adalah sekarang yang dinamakan pandemi COVID-19 ini. Itu tanda tanyanya. Ya mudah-mudahanlah sekarang tidak akan ada kejadian lagi. Jika terjadi suara kentongan secara gaib, maka itu tandanya asubenimite, itu akan terjadi sesuatu pandemi yang luar biasa. Seperti kejadian yang kembali saya katakan baru-baru ini, katanya sebelum ada COVID-19 sudah ada suara kentongan secara gaib. Sehingga sekarang terjadilah yang dinamakan COVID-19. Jadi cihne yang kurang baik, tanda-tanda yang kurang baik. Nah begitulah tanda-tandanya kalau bersuara secara gaib kentongan yang dimiliki oleh raja. Itulah ceritanya yang saya terima. Begitu. Terima kasih.